Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang dahsyat sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan dan aplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau katakan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya dalam sebuah tema, yaitu lidah yang ditebus oleh Kristus. Amin. Dimana tema ini kita akan bahas dalam Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 29. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 29. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah kita memperhatikan ya ironi terbesar dalam kehidupan bergereja? Kita menyanyikan lagu-lagu tentang kasih dengan penuh penghayatan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita membunuh karakter orang lain dengan gosip. Kita berdoa ya kepada Tuhan mohon persatuan. Tapi justru kita sering melakukan yang namanya sindiran dan sarkasme. Ya, itu hidup nyaman di grup-grup WA-nya kita. Kita mengaku percaya pada kuasa firman, tapi justru lidah kita menjadi alat iblis yang paling efektif di tengah tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, banyak gereja hari ini bangga dengan doktrin yang benar, liturgi yang rapih, pelayanan yang sibuk, tapi hancur dari dalam. Bukan karena penganiayaan dari luar Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena ajaran sesat, tapi karena mulut yang tidak pernah benar-benar ditebus oleh Injil. Dan yang paling mengerikan Bapak Ibu Saudaraku, kita telah menormalisasi dosa lidah. Kita menyebut gosip sebagai sharing permohonan doa. Kita menyebut fitnah sebagai kewaspadaan. Kita menyebut sarkasme sebagai humor. Kita menyebut dendam yang dipelihara sebagai saya masih dalam proses. Nah, firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak memberikan tips komunikasi yang manis. Ya, firman ini, izinkan saya, firman ini mengadili cara kita berbicara. Firman ini membongkar topeng-topeng rohani kita dan memanggil kita kembali kepada identitas kita yang sejati. Kenapa? Karena kita telah menjadi manusia baru dalam Kristus. Maka setiap perkataan kita dipanggil bukan untuk melampiaskan diri, bukan untuk memenangkan argumen, ya, bukan untuk melindungi harga diri, tapi untuk membangun tubuh Kristus dan menyalurkan kasih karunia Allah. Amin. Dengarkan baik-baik. Ini bukan tentang menjadi orang yang sopan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini tentang menjadi orang yang kudus dengan lidahnya. Ini bukan soal etika komunikasi. Ini soal identitas siapa kita di dalam Kristus. Menentukan bagaimana kita berbicara. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Tidak ada ya alat yang lebih sering kita pakai setiap hari selain mulut. Kenapa? Dan karena mulut itu ya kita selalu pakai setiap hari. Ya, tidak ada yang lebih sering kita pakai untuk berdosa selain mulut. Karena sering kita pakai, maka sering juga itu menjadi berdosa karena mulut. Yakobus berkata bahwa lidah adalah api. Lidah bisa membakar seluruh kehidupan. Paulus berkata di Roma 3 bahwa kuburan yang terbuka adalah kerongkongan orang berdosa. Hari ini kita belajar dari Efesus 4. Roh Kudus berbicara kepada gereja, bukan kepada orang dunia Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kepada mereka yang belum mengenal Allah, tetapi kepada jemaat, kepada kita orang percaya, kepada orang-orang yang sudah dibaptis, kepada orang-orang yang sudah mendengar Injil, kepada orang-orang yang sedang mendengarkan ibadah online ini, kepada orang-orang yang sudah beribadah setiap minggu. Paulus berkata dengan tegas, kalau Injil itu sungguh-sungguh telah mengubahmu, maka mulutmu tidak mungkin tetap sama. Amin. Jadi, marilah kita buka hati kita. Setiap luka, setiap kebiasaan bicara yang sudah mengakar,
setiap pembelaan diri yang selama ini kita pakai dan biarkan firman Tuhan yang tajam ini masuk dan melakukan pekerjaannya. Amin. Mari kita bahas satu persatu ayat di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 29 ini. Izinkan saya membagi dalam 4 bagian. Ya, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta, ya, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Bagian pertama adalah kebenaran bukan pilihan, melainkan kewajiban kita sebagai tubuh Kristus. Perhatikan kata di dalam Efesus 4 ayat 25. Karena itu, Paulus baru saja selesai berbicara tentang bagaimana jemaat di Efesus telah belajar tentang Kristus. Bagaimana mereka telah dibaharui di dalam roh dan pikiran mereka. Bagaimana mereka telah mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sebelum masuk dalam Efesus 4 ayat 25, ya, Paulus, ya, itu baru saja menyelesaikan, ya, baru selesai berbicara tentang bagaimana Kristus, bagaimana manusia baru dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Dan sekarang di dalam ayat yang ke-20 dikatakan karena itu. Artinya apa? Karena apa? Karena kamu sudah menjadi manusia baru, ya. Karena itu kan, karena kamu sudah menjadi manusia baru, buanglah dusta. Paulus tidak berkata karena kamu sudah menjadi manusia baru, karena itu, atau karena kamu sudah menjadi manusia baru, kurangi dusta. Karena kamu sudah menjadi manusia baru, Paulus tidak berkata usahakan lebih jujur. Tapi Paulus berkata, buanglah. Bapak Ibu, kata buanglah. Buang itu seperti membuang sampah. Buang itu seperti membuang kain kotor. Buang itu seperti membuang identitas lama yang sudah mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dusta di gereja sering tampil begitu sopan. Maaf, saya harus katakan ini. Sehingga kita tidak mengenalinya lagi sebagai dosa. Ayo saya tunjukkan ya wajah dusta yang mungkin kita kenal. Wajah pertama, diam demi keamanan. Berapa banyak saudara-saudara kita sedang berjalan menuju jurang, tapi kita diam. Kenapa kita diam? Karena kita takut konflik. Kita menyebutnya sabar, padahal itu pengecut. Kita menyebutnya menjaga damai, padahal itu pengkhianatan terhadap kasih. Ini wajah pertama. Wajah kedua, setuju di depan, menusuk di belakang. Berapa banyak orang percaya ketika ada di ruang rapat, mereka mengangguk-angguk. Di grup WhatsApp, menyerang. Di hadapan orang kita bisa tersenyum, tapi di belakang kita menghancurkan. Saya mau katakan ini bukan kecerdasan sosial Bapak Ibu Saudaraku, ini kemunafikan. Dan itu ada hari ini. Wajah yang ketiga, senyum diplomatis, padahal hati penuh dengan agenda. Berapa banyak kita, berapa banyak orang-orang yang di gereja, berapa banyak orang percaya belajar bermain aman. Berkata manis, tapi hatinya merancangkan kehancuran orang lain. Ini adalah dusta yang paling rohani. Karena apa? Karena ia tidak pernah kelihatan. Dan ingat firman Tuhan, karena itu, karena kamu sudah menjadi manusia baru, Paulus berkata, buang semua itu. Amin. Mengapa? Karena kita adalah sesama anggota. Artinya apa? Gereja bukan organisasi, tapi tubuh. Di dalam tubuh, kepalsuan itu adalah racun Bapak Ibu Saudaraku. Kalau satu anggota hidup dalam dusta, maka seluruh tubuh akan menderita. Kalau kaki berpura-pura baik, padahal cedera, seluruh tubuh akan berjalan timpang. Betul atau betul? Kebenaran di gereja bukan senjata untuk memenangkan debat. Kebenaran adalah oksigen. Tanpa kebenaran, tubuh itu mati. Bapak Ibu Saudaraku, manusia baru berkata benar, bukan karena ia suka konfrontasi, tetapi karena ia mencintai tubuh Kristus lebih dari kenyamanannya sendiri. Jadi, buanglah semua itu. Karena kita manusia baru. Ya, buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Bagian kedua, marah boleh, yang dilarang adalah dendam. Yuk kita buka dalam ayat 26.
sampai dengan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus realistis. Ia tidak berkata, jangan pernah marah. Enggak, dia nggak bicara begitu. Karena Paulus tahu, dalam komunitas yang hidup, pasti ada yang namanya gesekan. Amin. Ia artinya apa? Artinya gesekan atau konflik itu bukan tanda gereja gagal. Tapi cara kita menangani konflik itulah yang menentukan. Nah, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan firman. Ya, yang pertama tadi, marah yang dipelihara berubah menjadi dosa. Kenapa? Karena marah itu seperti api. Di tangan yang tepat ia bisa menghangatkan. Tetapi api yang dibiarkan membara tanpa kendali akan bakar rumah. Ada orang yang di sini yang masih menyimpan kemarahan dari 5 tahun lalu. Ada yang masih mengingat persis kata-kata yang melukai. Siapa yang mengatakannya, kapan dikatakannya, di mana dikatakannya. Dan setiap kali kenangan itu muncul, kita memeliharanya, kita merawatnya, membelanya, seolah ia adalah kebenaran yang harus dijaga. Firman Tuhan berkata, itu bukan kebenaran, itu dosa yang sedang dipelihara dan bertumbuh. Kemudian dari ayat 26, apa yang kita bisa lihat lagi? Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan soal jam. Ini persoalannya adalah jangan disimpan. Jangan dirawat itu marah. Jangan dibela. Ini soal ketika malam tiba, jangan biarkan ada hutang yang belum diselesaikan. Jangan tidur dengan kepahitan di hati. Karena kepahitan tidak pernah tidur. Karena kepahitan itu justru tumbuh subur di dalam kegelapan. Dan ayat 27 dikatakan begini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, kalimat ini sangat tajam. Paulus sedang berkata begini, dendam adalah pintu terbuka bagi iblis di tengah gereja. Kita sering berpikir iblis bekerja melalui dosa-dosa besar. Oh, iblis bekerja dengan skandal seks. Iblis bekerja dengan korupsi uang gereja. Iblis sedang bekerja dengan ajaran sesat. Tapi Paulus berkata, beri iblis kesempatan melalui dendam yang tidak diselesaikan. Konflik yang tidak diselesaikan itu akan meracuni ibadah. Kenapa? Karena kita menyanyi tapi hati penuh dengan kebencian. Konflik yang tidak diselesaikan itu mengeringkan doa. Kenapa? Karena kita berbicara kepada Allah, tetapi tidak mau berbicara dengan sesama. Konflik yang tidak diselesaikan itu mematikan kasih. Kenapa? Kita mengakui mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi membenci saudara yang kelihatan. Dan yang paling berbahaya, kita bungkus semua ini dengan kalimat rohani. Saya masih berdoa dulu untuk orang itu. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Padahal firman berkata dengan jelas, bereskan. Minta maaf, berdamai. Jangan tunggu besok, jangan biar iblis punya kamar di tengah jemaat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, manusia baru menyelesaikan konflik bukan karena ia tidak pernah terluka, tetapi karena ia tahu dendam memberi iblis tempat tinggal yang tidak pernah diundang. Bagian yang ketiga, di ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bagian yang ketiga adalah Injil selalu mengubah arah hidup. Nah, ketika kita berbicara dengan Efesus 4 ayat 28, kayaknya kok Paulus berbelok dari berkata tentang dusta, ya, tentang marah, jangan dendam, tiba-tiba dia bicara tentang orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Sepertinya ayat ini jadi topik baru. Nah, coba kita lihat. Berbicara tentang pencuri. Ya, bukan tentang komunikasi. Kita lihat yang tadi ya, di atasnya ya. Kita lihat bahwa bicara tentang buang dusta, bicara tentang marah. Nah, saya mencoba untuk melihat logika Paulus yang ada. Ketika dia bilang begini. Orang yang mencuri berhenti mencuri.
bekerja, ya, bekerja yang baik, ya, supaya bisa memberi, ya, membagikan sesuatu. Nah, saya menangkap ini sebagai etika kerja. Ini adalah peta jalan Injil, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang dilakukan Injil? Yang dilakukan Injil adalah membalikan arah hidup manusia. Sebelum mengenal Kristus, kita semua adalah orang yang tukang pengambil. Kita mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita mengambil keuntungan dari orang lain. Kita mengambil hak Allah atas hidup kita. Tetapi Injil mengubah kita dari pengambil menjadi pemberi. Nah, ini jembatannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini jembatannya. Di ayat yang ke-29 nanti. Paulus berkata gini, kalau tanganmu yang dulu mengambil, sekarang harus bekerja untuk memberi. Maka mulutmu yang dulu merusak orang, ya, sekarang harus dipakai untuk membangun orang. Itu yang saya tangkap. Artinya tidak ada zona netral dalam kehidupan Kristen. Tidak ada, saya sudah tidak jahat, jadi cukup. Nggak bisa. Kenapa? Karena Injil tuh selalu menggerakkan kita, ya, keluar dari diri sendiri menuju kepada sesama. Dari keamanan diri menuju keberanian untuk membangun sesama. Dan kenyamanan diam menuju perkataan yang memberkati. Amin. Manusia baru tidak puas dengan tidak jahat. Tapi manusia baru ingin hidupnya itu menjadi saluran berkat. Termasuk setiap kata yang keluar dari mulutnya. Amin. Bagian keempat. Ini standar radikal dari perkataan Kristen. Ayat 29. Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini menjadi ayat yang penting dan menjadi jantung khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Pertama, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perkataan kotor. Kata Yunani yang dipakai Paulus adalah sapros. Sapros artinya busuk, rusak, tidak berguna. Artinya ini bukan hanya tentang kata-kata makian atau sumpah serapah. Ini tentang semua kata yang membusukkan. Dan Paulus sedang berbicara kepada gereja. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, yuk kita jujur di hadapan Tuhan. Misalnya gosip. Gosip membicarakan orang lain yang tidak hadir, membuka aib dengan dalih minta doa. Itu busuk. Sindiran. Ya, sindiran, menusuk dengan senyum, terus melukai dengan humor. Ini juga busuk di mata Tuhan. Fitnah, menambahkan atau mengurangi fakta sehingga orang lain jatuh. Itu busuk. Sarkasme, kekerasan verbal yang berpakaian candaan. Saya mau katakan itu juga busuk. Kritik tanpa kasih, membongkar kesalahan tanpa hati yang membangun. Itu busuk. Curhat rohani yang meracuni. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang curhat rohani yang meracuni. Kenapa? Karena memindahkan kepahitan kepada orang lain dengan kedok sharing katanya. Itu juga busuk. Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan kotor adalah perkataan yang sapros, busuk, rusak, tidak berguna. Paulus berkata, jangan ada satu kata busuk pun keluar dari mulutmu, satu pun. Kenapa? Karena gereja adalah tubuh Kristus dan kata-kata busuk adalah kanker yang membunuh dari dalam. Amin. Pertanyaan selanjutnya, ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kemudian pertanyaannya, standar positifnya apa? Ya kan? Apa standar positifnya? Dikatakan gini, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, perlu. Ya, di mana perlu. Artinya apa? Sesuai kebutuhan. Jadi yang harus kita perhatikan, standarnya adalah tujuannya dulu. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tujuannya adalah membangun. Setiap kata yang keluar dari mulut orang percaya harus memiliki satu arah. Membangun tubuh Kristus. Bukan membangun ego sendiri, bukan membangun reputasi, bukan membangun aliansi. Tapi membangun tubuh Kristus. Katakan amin. Dan yang kedua, standarnya adalah waktu. Dikatakan, firman Tuhan katakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu.
Di mana perlu, artinya apa? Sesuai kebutuhan Bapak Ibu Saudaraku. Bukan sesuai emosi, bukan sesuai kebiasaan, tapi sesuai kebutuhan pendengar. Bapak Ibu, Saudaraku, ketika kata-kata itu kita pakai, gunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar, ini menuntut kita untuk benar-benar mendengar sebelum kita berbicara. Amin. Ini menuntut kepekaan pada keadaan saudara kita. Kadang kebutuhan mereka adalah teguran. Waktu ketemu, mereka butuh ditegur. Kadang penghiburan, kadang nasihat, kadang diem dan mendengar. Bapak Ibu, saya mau katakan orang yang bijak tahu kapan harus berkata. Apa? Kalau tadi tujuannya membangun, standarnya kita tahu untuk membangun, tujuan membangun, ya. Standar positifnya, standar positifnya adalah membangun, kemudian sesuai kebutuhan, ya. Tadi perkataan kotor adalah kata Yunaninya adalah sapros. Nah, yang terakhir, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi tujuan akhirnya beroleh kasih karunia. Ini ujian tertinggi perkataan Kristen. Apakah orang makin mengalami kasih karunia Allah ketika mereka mendengar saya berkata-kata? Wow. Kalau setelah bicara dengan saya, orang makin pahit, makin marah, makin jauh dari Allah, saya mau katakan itu bukan kebenaran. Itu daging yang memakai ayat-ayat firman Tuhan. Kalau setelah menerima teguran saya, orang makin hancur, makin tanpa harapan, saya mau katakan itu bukan nubuatan, berarti itu keangkuhan. Karena tujuan akhirnya beroleh kasih karunia, karena tujuan adalah membangun tubuh Kristus. Tetapi kalau setelah mendengar saya, mendengar kita berkata, ya, orang itu makin dekat kepada Kristus, maka Roh Kudus sedang pakai mulut kita yang sudah ditebus. Karena manusia baru itu berbicara dengan satu tujuan, yaitu menjadi saluran kasih karunia, bukan sumber racun. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat, saya mau akhiri ya renungan hari ini, firman Tuhan hari ini. Tapi saya tidak ingin kita meninggalkan firman Tuhan ini tanpa membongkar beberapa dosa yang telah kita normalisasi. Bukan untuk membuat kita merasa bersalah tanpa harapan, tetapi saya berharap Injil itu masuk ke tempat-tempat gelap yang selama ini kita lindungi. Gosip versi rohani. Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah mendengar dosa yang paling sulit dikenali karena ia memakai bahasa doa? Ini gosip versi rohani. Saya mau minta doa untuk saudara kita yang lalu cerita panjang lebar, gitu kan? Saya mau katakan, saudara, ini ada gosip. Berapa banyak pendoa-pendoa syafaat, aibnya itu, aib seseorang, saudaramu dan sebagainya itu keluar dari mulut pendoa-pendoa syafaat. Perhatikan baik-baik. Ini gosip versi rohani. Saudara-saudara, ini ada gosip. Alkitab tidak pernah menyebutnya sharing permohonan doa ketika orang yang dibicarakan tidak hadir. Ketika isinya membuka aib atau kelemahan. Ketika tujuannya bukan pemulihan, tapi kepuasan untuk pengen tahu. Saya mau katakan begini, kalau kita sungguh ingin mendoakan seseorang, berdoalah tanpa menceritakan detail dosanya kepada orang lain. Amin. Itu gosip versi rohani. Sarkasme dan sindiran. Pernahkah kita dengar orang bilang, ya saya kan cuma bercanda. Berapa banyak luka yang ditutupi oleh kalimat, saya cuma bercanda. Berapa banyak hubungan rusak karena humor yang membunuh. Firman Tuhan tidak pernah menganggap luka sebagai candaan, Bapak Ibu Saudara. Sarkasme adalah kekerasan verbal yang memakai humor sebagai tameng. Apakah kita adalah orang-orang yang masuk dalam orang-orang yang suka sarkasme dan sindiran? Atau orang-orang yang suka dengan gosip versi rohani? Yang ketiga, curhat yang memindahkan racun. Kita semua perlu tempat untuk berbagi. Saya perlu tempat untuk berbagi. Tetapi hati-hati. Curhat tanpa arah pemulihan adalah memindahkan racun ke orang lain. Kalau kita bagi kepahitan dan orang yang mendengarkan justru makin terbebani, makin marah, makin kecewa, itu bukan persekutuan, itu pencemaran.
Paulus tidak berkata keluarkan semua isi hatimu, ia berkata bangunlah orang lain. Jadi perhatikan, ketika engkau sedang curhat, ketika engkau sedang butuh seseorang untuk mendengar, ketika engkau sedang keluarkan itu tetap harus membangun orang lain, bukan melakukan pencemaran. Oke, yang terakhir, budaya sindir di media sosial. Bapak Ibu, pernah lihat status WA, story Instagram, caption Facebook penuh ayat, tapi jelas sasarannya. Kita pandai menulis sindiran dengan dibungkus kutipan Alkitab. Kita jago membuat orang lain malu tanpa menyebut namanya. Saya salah satunya. Dan saya sudah bertobat. Ini saya lakukan 10 tahun yang lalu. Mungkin belum 10 tahun ya. 16, 18. Ya, hampir 10 tahun. 9-10 tahun yang lalu. Saya suka sekali ya menghakimi. Saya suka tulis sindiran dibungkus kutipan Alkitab. Dan saya bertobat. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat Home CC dimanapun berada, saya tidak berdiri di sini sebagai orang yang sudah sempurna dalam perkataan. Enggak, saya akui. Saya juga bergumul. Lidah saya juga pernah membunuh. Tapi saya datang kepada firman ini sama seperti kita. Sama seperti Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang berdosa yang butuh anugerah. Tadi saya sampaikan. Budaya sindir di media sosial. Saya berhenti. Mungkin 5 tahun ini. Ya. 5-6 tahun ini saya sudah berhenti. Karena tahu, ini bukan kesaksian. Ini dendam digital. Ini dosa yang dikirim ke ratusan orang. Dan saya sudah berhenti. Dan saya berani mengakui karena saya sudah berhenti. Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya mengundang kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk merenungkan beberapa pertanyaan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kepada siapa saya perlu berkata benar? Mungkin kita hidup dalam kepalsuan bertahun-tahun dengan pasangan, dengan rekan pelayanan, dengan saudara seiman. Hari ini firman berkata, buanglah dusta. Mulailah dengan langkah kecil, tetapi mulailah. Ya. Jadi pertama, kepada siapa saya perlu berkata benar? Yang kedua, dendam apa yang masih saya pelihara terhadap saudara-saudara saya? Dendam apa yang masih kita pelihara terhadap saudara-saudara kita? Kepada siapa kita mesti menyimpan sakit hati? Ya, siapa yang namanya muncul kalau kita dengar khotbah? Jangan biarkan matahari terbenam. Jangan biarkan malam ini tiba sebelum kita mengambil langkah untuk berdamai. Amin. Yang ketiga, pertanyaannya, kapan terakhir kali kata-kata saya menjadi saluran kasih karunia? Bukan sekedar baik atau sopan, tapi sungguh-sungguh membuat orang mengalami kasih Allah. Kapan? Renungan Bapak Ibu Saudaraku. Yang keempat, apakah orang di rumah saya lebih aman dari lidah saya daripada orang di gereja? Kadang kita paling baik di luar, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi paling tajam di rumah. Hari ini firman berbicara kepada seluruh hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, pertobatan bukan sesuatu yang kita hasilkan dengan usaha keras. Pertobatan adalah melihat kemuliaan Kristus yang begitu indah sehingga kita malu dengan dosa kita. Amin. Pertobatan adalah menerima pengampunannya yang begitu besar sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Maka hari ini, bawalah mulutmu yang kotor, mulut kita yang kotor kepada Yesus. Bawa lidah kita yang tajam itu kepada Yesus. Bawa dendam kita, gosip kita, sarkasme kita, letakkan di kaki salib. Karena lidah kita telah ditebus oleh Kristus. Katakan amin. Karena di kayu salib, Yesus tidak hanya mati untuk dosa perbuatanmu, tapi Yesus mati juga untuk dosa perkataan. Darahnya cukup untuk membersihkan lidah yang paling busuk sekali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami datang di hadapan-Mu bukan dengan pembelaan diri, tetapi dengan pengakuan yang jujur. Kami mengaku terlalu sering kami memuji Engkau dengan mulut yang sama yang kami pakai untuk melukai sesama. Kami menyanyi Kau yang kusembah, tetapi lidah kami menyembah diri sendiri. Kami berdoa datanglah kerajaan-Mu, tetapi perkataan kami membangun kerajaan kami. Ya Tuhan, kami mengaku kami menormalisasi gosip, membela sarkasme, menyebut dendam sebagai kejujuran dan membungkus iri hati dengan sharing permohonan doa.
Ampuni kami ya Bapa. Kami tidak hanya butuh kontrol diri. Kami bisa menahan lidah untuk sementara. Kami butuh hati yang diperbaharui. Karena dari hati yang penuh, mulut berkata-kata. Kuduskan lidah kami. Ampuni masa lalu kami. Dan mulai dari hari ini, jadikan setiap kata yang kami ucapkan itu tidak menjadi senjata yang melukai sesama kami. Tapi justru menjadi saluran kasih karunia-Mu bagi sesama kami. Ajari kami berkata benar tanpa melukai. Menegur tanpa menghancurkan. Membangun tanpa kepalsuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi daging yang mati untuk dosa perkataan kami, yang bangkit untuk memberi kami lidah baru, kami berdoa dan kami berserah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.